Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis implementasi manajemen risiko pada PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Nur Putraida dengan NIM akhir 346. Saya Dinda Fajr Syarifova dengan NIM akhir 349. Perkenalkan, nama saya Latifah Muzamil dengan NIM 24500917175. Di sini ada profil perusahaan. Nama perusahaannya itu PT Aneka Tambang Tbk, kode emitennya ANTM, sektor usahanya pertambangan dan logam atau basic materials. Produk atau jasa utamanya yaitu nikel, ferronikel, emas, perak, bauksit, alumina, serta jasa pengolahan dan pemurnian mineral. Kondisi kinerja perusahaannya yaitu kinerja perusahaan pada tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan yang kuat didukung oleh peningkatan penjualan seperti emas, efisiensi operasional, serta pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang signifikan. Isu strategi yang sedang dihadapi yaitu tekanan harga nikel akibat oversupply global, kebutuhan investasi besar untuk hilirisasi dan industri baterai besar untuk listrik, tuntutan penerapan ESG, serta perubahan regulasi di sektor pertambangan. Lalu langsung saja masuk kepada latar belakang. PT Aneka Tambang Tbk ini merupakan salah satu BUMN yang berperan penting dalam industri pertambangan Indonesia. Sebagai perusahaan yang mengelola komoditas mineral seperti emas, nikel, dan bauksit, ANTM ini menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko sangat perlu dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memetakan dan mengendalikan risiko agar kegiatan operasional ini dapat berjalan secara efektif serta mendukung keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, identifikasi risiko. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, ANTM menghadapi berbagai risiko yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Risiko tersebut meliputi risiko strategis, operasional, keuangan, hukum dan kepatuhan, reputasi, teknologi dan informasi, serta lingkungan, sosial, dan tata kelola. Seluruh risiko tersebut dapat berdampak terhadap operasional, kondisi keuangan, maupun keberlangsungan perusahaan, sehingga perlu dikelola secara sistematis. Adapun risiko yang pertama yaitu risiko strategis, merupakan risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan atau kegagalan dalam penyusunan dan penempatan, implementasi ataupun evaluasi kebijakan strategi organisasi, termasuk dalam mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal organisasi baik terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, ataupun teknologi. Yang kedua, ada risiko operasional, merupakan risiko yang timbul akibat gangguan proses operasional perusahaan, sumber daya manusia, sistem kerja, maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan pertambangan. Yang ketiga, risiko keuangan, yaitu yang berkaitan dengan kondisi keuangan perusahaan akibat perubahan faktor ekonomi dan pasar keuangan. Yang keempat, ada risiko pasar, yaitu yang muncul akibat perubahan kondisi pasar yang mempengaruhi harga dan permintaan produk perusahaan. Yang kelima, ada risiko hukum dan kepatuhan, merupakan risiko yang timbul akibat ketidakpatuhan perusahaan terhadap perundang-undangan, standar operasional maupun ketentuan yang ditetapkan oleh regulator sehingga dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kerugian bagi perusahaan. Yang keenam, ada risiko reputasi, yaitu risiko yang tumbuh akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan yang disebabkan oleh persepsi negatif atas kegiatan, kebijakan, maupun kinerja perusahaan. Lalu ada risiko teknologi dan informasi, merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan sistem teknologi informasi, gangguan infrastruktur digital, maupun ancaman keamanan siber yang dapat menghambat kegiatan operasional perusahaan. Lalu yang terakhir ada risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Yaitu risiko yang timbul akibat ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola dampak lingkungan, hubungan sosial dan pemangku kepentingan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik
dan keberlanjutan. Ya, lanjut di sini ada jenis risiko, yaitu peristiwanya perubahan kebijakan pemerintah terkait hilirisasi mineral dan pertambangan, kode risikonya S1, dan keterlambatan penyelesaian proyek strategis seperti proyek hilirisasi nikel dan aluminium. Di sini ada S2. Terus di sini lanjut ada risiko operasional, gangguan aktivitas penambangan akibat cuaca ekstrim, kode risikonya O1, dan kerusakan alat berat, fasilitas produk dan infrastruktur. Di sini juga risiko operasional, di sini ada gangguan rantai pasok, bahan baku maupun distribusi. Kode risikonya di sini ada 03 sampai 05. Peristiwa fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, kode risikonya K1. Terus di sini ada risiko likuiditas dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Di sini risiko keuangannya. Terus di sini risiko pasar, fluktuasi harga emas dunia, fluktuasi harga nikel di pasar internasional, kode risikonya P1, P2 sampai P5 dari persaingan harga dan dengan perusahaan tambang. Terus di sini ada risiko hukum dan kepatuhan, perubahan regulasi pertambangan lingkungan H1, sampai di sini ada potensi sengketa hukum dengan pihak ketiga H3 atau ketidakpastian terhadap standar keselamatan kerja H4. Jenis risiko peristiwanya itu isu pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan, risiko reputasi, kecelakaan kerja yang menjadi perhatian publik. Di sini ada R1 sampai R4. Terus di sini ada risiko teknologi dan informasi, serangan cyber terhadap sistem perubahan. Di sini ada T1 sampai T4. Terus di sini ada risiko lingkungan sosial tata kelola. Di sini salah satunya itu kegagalan reklamasi dan pertambangan, lalu emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Di sini kodenya itu dari G1 sampai G4. Kemudian, setelah risiko diidentifikasi, selanjutnya mengukur risiko. Dalam pengukuran risiko, terdapat skala probabilitas dan skala dampak, di mana ini menjadi dasar perhitungan pengukuran risiko. Di sini ada skala probabilitas dengan skor dari 1 sampai 5 dengan rentang 1,00 sampai 5,00. Probabilitasnya dari 0 sampai 99,99% dengan keterangan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Skala dampak juga dengan skor dan rentang sama dengan dampak 0 sampai 639,4 miliar dengan keterangan dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Selanjutnya, di sini ada hasil pengukuran risiko dari berbagai jenis risiko yang ada. Nah, di sini ada risiko strategis dengan kode risiko S1 memiliki rentang probabilitas 3,4, probabilitasnya 50%, rentang dampaknya 3,8, lalu ada dampak dalam miliarnya sebesar 430 miliar. Nah, lalu ada P kali D dalam skor sebesar 12,92. Dihasilkan dari perkalian rentang probabilitas dengan rentang dampak. Lalu P kali D dalam miliar sebesar 215. Dihasilkan dari probabilitas 50% dikali dengan dampak dalam miliar sebesar 430. Maka dihasilkan 215 dengan kategori sedang. Begitu seterusnya untuk kode risiko yang lainnya. Nah, di sini ada risiko operasional, salah satunya kode risikonya O1 memiliki kategori sangat tinggi. Lalu ada risiko keuangan, salah satu kode risikonya K1 memiliki kategori sedang. Lalu ada risiko pasar dengan kode risiko P1 memiliki kategori sangat tinggi. Risiko hukum dan kepatuhan, salah satunya H1 itu memiliki risiko tinggi. Lalu ada risiko reputasi, salah satunya R1 itu memiliki kategori tinggi juga. Lalu ada risiko teknologi dan informasi, salah satunya T1 kode risikonya memiliki kategori sedang. Dan risiko lingkungan sosial tata kelola, salah satunya G1 memiliki risiko dengan kategori sangat tinggi. Setelah risiko diukur dalam pengukuran risiko tadi, selanjutnya risiko-risiko tersebut dimasukkan ke dalam matriks, di mana terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1, prioritas utama, yaitu risiko yang mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada kuadran 2, prioritas kedua, yaitu risiko yang berbahaya yang jarang terjadi. Lalu kuadran 3,
Itu prioritas ketiga adalah risiko yang secara rutin terjadi. Lalu ada kuadran 4, yaitu prioritas keempat adalah risiko yang tidak berbahaya. Nah, ini adalah pemetaan risiko. Baik, di sini ada beberapa pengendalian risiko. Yang pertama ada pengendalian risiko strategis, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah, melakukan project management office untuk mengawasi proyek strategis, serta melakukan diversifikasi pasar dan kerjasama dengan mitra global. Kemudian ada pengendalian risiko operasional, yaitu menerapkan preventive maintenance pada alat berat, memperkuat sistem drainase untuk menghadapi cuaca ekstrim, menerapkan standar K3 dan menjaga kelancaran rantai pasok. Selanjutnya ada pengendalian risiko keuangan, yaitu melakukan hedging terhadap nilai tukar, menjaga likuiditas melalui pengelolaan arus kas, mengendalikan utang, serta mengevaluasi risiko kredit pelanggan. Selanjutnya, pengendalian risiko pasar, yaitu menerapkan hedging harga komoditas, meningkatkan efisiensi biaya, serta memperluas pasar domestik untuk menjaga stabilitas penjualan. Selanjutnya, pengendalian risiko hukum dan kepatuhan, yaitu memastikan seluruh kegiatan sesuai regulasi, melakukan audit kepatuhan secara berkala, dan menerapkan prinsip good corporate governance. Selanjutnya, pengendalian risiko reputasi, yaitu menjalankan komunitas yang transparan kepada publik, menjaga hubungan dengan masyarakat, serta menyediakan whistleblowing system untuk pelaporan pelanggaran. Kemudian, pengendalian risiko teknologi dan informasi, yaitu memperkuat keamanan cyber, melakukan backup data, menerapkan disaster recovery plan, serta meningkatkan kesadaran keamanan digital karyawan. Kemudian yang terakhir ada pengendalian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola. Menerapkan green mining, melakukan reklamasi lahan, menjalankan program CSR, menggunakan emisi, serta memperkuat tata kelola perusahaan melalui audit dan pelaporan yang transparan. Kesimpulan dari yang telah dipaparkan sebelumnya yaitu berdasarkan hasil identifikasi, pengukuran, pemetaan, dan pengendalian risiko, PT Aneka Tambang Tbk ini menghadapi berbagai risiko yang berasal dari aspek strategis, operasional, keuangan, pasar, hukum dan kepatuhan, reputasi, teknologi, informasi, serta lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG ini. Melalui penerapan Enterprise Risk Management atau ERM, perusahaan telah menerapkan berbagai strategi pengendalian yang sesuai untuk meminimalkan dampak risiko, menjaga stabilitas operasional, meningkatkan daya saing, serta mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Saran dari kelompok kami untuk PT Aneka Tambang ini berdasarkan hasil analisis, PT Aneka Tambang Tbk ini disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas manajemen risiko melalui monitoring dan evaluasi secara berkala, terutama terhadap risiko yang memiliki tingkat prioritas tinggi. Selain itu, perusahaan perlu memperkuat pemanfaatan teknologi digital dan keamanan cyber, meningkatkan budaya keselamatan kerja atau K3, serta mengoptimalkan penerapan program ESG dan Good Corporate Governance atau GCG. Dengan upaya tersebut, perusahaan diharapkan mampu meminimalkan risiko, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan bisnis di tengah dinamika industri pertambangan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1 mengenai analisis implementasi manajemen risiko PT Aneka Tambang Tbk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.